Tuh. Satu, dua, tiga, action. Ya, selamat siang saudara di mana saja Anda berada dan juga para pendengar Radio Batuah FM di frekuensi 103,2 MHz siang hari ini. Kita bertemu kembali dalam acara podcast Siluntung kerjasama KPU Kabupaten Barito Selatan dan juga Dinas Kominfo SP Kabupaten Barito Selatan, dan tentunya disiarkan secara langsung oleh Radio Batuah FM, Radio Kebanggaan Masyarakat Buntok, Pak. Ya, di siang hari ini kita akan berbincang-bincang terkait strategi dan juga pendekatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB KPU Kabupaten Barito Selatan bersama Bapak Mulyawan. Beliau adalah Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Barito Selatan. Selamat datang Pak di podcast Siluntung. Selamat datang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Dan berbicara masalah data tidak terlepas dari peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Juga hadir bersama kami pada siang hari ini, yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Bapak Sabirin. Selamat datang Pak. Selamat datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Saudara pendengar, terkait dengan data kependudukan dan juga pemilih itu berkaitan erat ya, dan melindungi hak pilih itu sangat penting Bapak ya, karena itu adalah hak setiap warga negara. Jadi mengenai hal ini, menurut Bapak sebagai Kepala Divisi Datin, syarat nih untuk masuk ke dalam daftar pemilih. Baik, terima kasih Ibu Sri. Ya. Benar apa yang menjadi pertanyaan tadi, bahwa hak pilih ini sangat penting. Ini dilindungi oleh Undang-Undang 7 tahun 2017. Ini sangat penting karena apabila kehilangan hak pilih atau ada kesengajaan menghilangkan hak pilih, ini bisa bisa pidana, Bu. Jadi syarat untuk menjadi pemilih ini selain dia warga negara Indonesia, berdomisili di wilayah hukum Indonesia, kemudian berusia 17 tahun atau lebih, atau pernah kawin, atau sudah kawin. Nah, ini dibuktikan dengan KTP elektronik, KK atau biodata lain, atau IKD, identitas kependudukan digital. Jadi ini syarat untuk menjadi pemilih terlebih dahulu. Kemudian Bu, saya lanjutkan, itu saja tidak cukup. Di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu juga di pasal 198 ayat 1 itu yang saya sebutkan tadi, berusia 17 tahun tadi. Kemudian di pasal 3-nya tidak sedang dicabut hak politiknya atau hak pilihnya berdasarkan ketetapan hukum di pengadilan, atau tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri. Nah, kemudian lanjutannya lagi, berusia 17 tahun atau memiliki KTP elektronik saja tidak cukup, harus masuk ke dalam daftar pemilih. Nah, PDPB ini salah satu upaya kami untuk masuk ke dalam daftar pemilih. Ini penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Ini kelanjutan dari DPT pemilu atau pemilihan atau pilkada terakhir kemarin. Itu. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak ada data dari KTP elektronik. Nah, berkaitan dengan data KTP elektronik, pastinya Dukcapil berperan sangat penting ya. Dan kami juga ingin mendengarkan dari pihak Dinas Dukcapil dari sisi kependudukan dan catatan sipil, dasar hukum nih Pak terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu, kalau menurut Dukcapil. Ya, terima kasih Ibu. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Kominfo yang memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Yang kami dengan KPU ini adalah bagian dari saudara ya, terkait dengan data penduduk untuk tindak lanjut dari pesta demokrasi kita. Yang pertama, bahwa dasar hukum kita ini terkait dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 tahun 2006. Di sana kemudian dalam pasal 58 ayat 4 itu sangat jelas ya, mengamanatkan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, data ini adalah gunanya untuk
hasil dari pendaftaran penduduk pencatatan sipil yang dilakukan oleh Dukcapil sebagai ya, daerah yang selalu melakukan konsolidasi data dan dibersihkan. Penempatannya adalah dalam rangka untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal. Nah, data kependudukan ini baseline data ini digunakan KPU baik pada saat tahapan pemungutan suara ya, maupun pada PDB ini adalah DP4 kita. Karena daftar penduduk potensial pemilih pemilihan yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU pusat setiap semester. Nah, DP4 ini bersihkan data penduduk potensial ya, pemilih baru. Nah, sejak pemungutan suara pemilihan pilkada terakhir. Nah, DP4 ini juga terupdate per semester dengan data perekaman KTP elektronik maupun penduduk meninggal, pindah datang maupun perubahan elemen data penduduk sesuai data pelayanan yang ada di Dukcapil. Itu mungkin dasar hukumnya, Ibu. Ya, saya ke Pak Mulyawan. Tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas Dukcapil mengenai dasar hukum terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya Pak. Kalau dari KPU saat ini sedang memproses PDPB triwulan 4 atau masih belum Pak? Betul Bu. Sekarang memang proses kami, jadi arahan dari ini amanat PKPU 1 tahun 2025 bahwa dilakukan PDPB. Nah, PDPB ini dilakukan di luar tahapan, di luar tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Nah, ini kemudian dilakukan per triwulan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini per triwulan. Nah, di triwulan 1 memang KPU Kabupaten ini tidak melaksanakan karena ini masih dalam masa tahapan. Kemarin kami masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kami mulainya di triwulan 2. Triwulan 2, kemudian kami pleno di bulan Juli rekapitulasinya, kemudian triwulan 3 kami plenonya di bulan Oktober. Nah, ini masuk di triwulan 4. Nah, triwulan 4 ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sabirin tadi, bahwa kami memproses data semester 2 yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kemendagri, itu disampaikan ke KPU RI. Jadi ini berjenjang, mulai dari KPU RI, KPU Provinsi. Tapi hanya saja KPU RI dan KPU Provinsi ini per 6 bulan proses rekapitulasinya. Kalau KPU Kabupaten per triwulan. Nah, di triwulan 4 ini akan naik sampai ke kawan-kawan di KPU Provinsi dan KPU RI. Di triwulan 4 ini kami sekarang sedang memproses data pemilih yang kemarin diturunkan semester 2. Ini jadi ada beberapa kategori yang kami proses tuh. Ada pemilih masuk, ada pemilih keluar, kemudian ada pemilih yang di TMS-kan karena meninggal, karena ganda. Nah, kemudian ada lagi yang cukup signifikan, ini adalah pemilih baru. Pemilih baru ini ada 2 kategori. Yang pemilih baru karena memang benar-benar baru, yang usianya mencapai 17 tahun tadi, potensial baru. Ini kurang lebih dari data yang kemarin kami terima ada 1.498 pemilih baru. Ini ada 1.310-nya memang benar-benar pemilih potensial yang usianya mencapai 17 tahun. Ini yang kami eksekusi sekarang. Dan nanti rekapitulasinya kalau arahan di KPU RI, kami rekapitulasinya di tingkat kabupaten ini di rentang tanggal 6 sampai dengan tanggal 8. Tapi kami coba komunikasikan karena 6-7 itu kan hari Sabtu dan Minggu. Rencana kami tanggal 8 kami rekapitulasinya. Begitu. Kalau misalnya persen atau jumlah pemilih di Barita Selatan yang potensial dimasukkan dalam daftar pemilih, kira-kira sudah benar. Yang potensial tadi yang saya sampaikan, kalau yang rekapitulasi kami di triwulan 3 kemarin itu di angka, memang kalau saya ceritakan sedikit Bu, ini kan ini hasil, kan tujuan PDPB ini adalah memutakhirkan data pemilih terakhir kemarin seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Kita di PT Pilkada kemarin di angka 98,898. Kemudian di triwulan kedua, karena kita triwulan 1-nya lewat, di triwulan 2 angkanya itu memang turun seperti yang saya ceritakan tadi, turun di 98,442. Turun itu bukan berarti
penduduk kita berkurang. Mm-mm. Ini karena memang kami eksekusi pemilih masuk ini ada kekhawatiran kemarin bahwa ketika kita memasukkan pemilih ke Kabupaten Barito Selatan, ada kawan-kawan kabupaten maupun provinsi lain yang belum mengeksekusi keluar, sehingga ada kekhawatiran kami terjadi ganda, Bu. Ya. Sementara kami kalau direkapitulasi tingkat kabupaten tidak boleh ada satupun ganda waktu direkap itu. Nah nanti kemudian di triwulan 3 kami eksekusi semua yang pemilih semester 1 tuh, yang pemilih baik masuk maupun keluarnya kami eksekusi semua, sehingga cukup signifikan naiknya dari 98442 menjadi 101.785 pemilih. Nah di triwulan 4 ini nanti itu data semester 2 ini yang diturunkan oleh kawan-kawan di Dukcapil melalui Kemendagri, trennya naik lagi. Di pemilih yang potensial tadi saja seperti yang saya sampaikan tadi ada 1.310, jadi kurang lebih 1,3% pemilih yang akan kami masukkan, potensial pemilih baru yang akan kami masukkan ke daftar pemilih kita. Jadi 1,3% itu lumayan besar, Bu. Iya. Itu kira-kira. Baik, kalau dari ini Disduk Capil Pak, tujuan PDPB ya, pasti berkaitan dengan KPU Kabupaten Barito Selatan itu untuk pemutahiran data pemilih dan juga jumlah pemilih juga. Jadi peran Dukcapil dalam PDPB secara garis besar kita sudah mengetahui, tapi secara terinci itu kita mohon penjelasan dari Kepala Dukcapil, Pak. Terima kasih, Bu. Pertama, tujuan ini sangat penting dalam rangka menjaga data pemilih itu selalu akurat. Ya, karena keakuratan data itu adalah sebuah kepastian bagi pemilih. Nah, karena data kependudukan sifatnya ini kan selalu dinamis ya Pak ya, berubah dia, makanya sehingga perlu terus dilakukan update. Nah kita sekarang itu update data dari pusat itu ya 2 kali Pak dalam setahun, 2 semester. Nah, semester pertama itu kita berada di Juli Agustus, semester kedua itu biasanya berada di bulan Februari dan Maret. Nah itu adapun peran kita di sana itu sebenarnya membantu KPU ya, karena antara KPU dengan Dukcapil ini bagian yang sudah tidak terpisahkan lagi. Nah, jadi pelaksanaan pemutakhiran berkelanjutan ini penduduk meninggal, misalnya pindah datang, perubahan elemen data, nah wajib KTP. Nah, karena perekaman KTP ini sangat penting untuk memastikan ketunggalan data dan status aktif. Kadang-kadang ada warga negara kita yang terdaftar di sana tapi tidak aktif. Nah, ini perlu yang kami sampaikan. Dan juga banyak strategi-strategi lain yang kita lakukan dalam rangka untuk mengejar target nasional kita untuk itu Ibu. Iya. Sudah dijelaskan tadi Pak ya dari Kepala Dukcapil, strategi Dukcapil Barito Selatan itu membantu terlaksana pemutakhiran data, itu termasuk juga ada jemput bola. Iya betul, jemput bola. Kemudian ada ini istilahnya jebol peti. Jemput bola, pelayanan KTP elektronik. Baik. Kemudian ini untuk sistem jemput bola nih Pak ya, itu ke desa-desa atau ke kecamatan atau gimana nih Pak? Ya, jadi ini kita inovasi andalan kita itu di Dukcapil ini sebenarnya jemput bola itu adalah bagian dari mengejar. Jadi kita tidak menunggu lagi masyarakat, karena ini membantu masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan mereka. Jemput bola ini kita ke sekolah-sekolah, ke desa-desa, kecamatan-kecamatan. Nah, jadi kita ini tidak ada hari libur. Sabtu dan Minggu tuh selalu ke desa-desa dalam rangka untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Betul. Dan kita alhamdulillah dari pemerintah daerah ya itu sangat membantu kita terkait dengan program-program andalan yang ada di Dukcapil, karena kita masyarakat yang lansia, ODGJ, disabilitas yang tidak bisa itu kita datangi walaupun 1 orang pun. Begitu ada permohonan datang kita langsung. Dan kita berharap kepada desa-desa yang ada di Barito Selatan itu kita siap untuk turun Sabtu dan Minggu asalkan sudah dikonfirmasi ketersediaan masyarakat yang ingin kami rekam di desa-desa itu. SMA, dinas-dinas yang lain termasuk jemput bola kita ini sudah lengkap, IKD kita selesaikan,
pencatatan sipilnya langsung kita selesaikan, ada yang kesalahan di akta kelahiran, KK dan sebagainya, elemen-elemen data masyarakat itu langsung Iya. kita ada istilah 6-in-1, 3-in-1 itu sudah pelayanan yang mantap, sudah mantap. menyatu, merupakan satu kesatuan lah. Iya, Jadi bukan iya. hanya mengurus KK1 ya, orang yang kawin itu ya dapat perubahan, dapat KTP yang baru ya kan. Nah ini yang kami lakukan di Dukcapil, mungkin itu Ibu. Baik, ya sudah mendengar tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, masyarakat dari pelosok, dari tempat yang jauh, kalau sudah ada laporan dari desa, kecamatan, Siap. itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil siap untuk melayani masyarakat ke tempat ya, sistem jemput bola. Baik, terima kasih Pak Sabirin, dan saya beralih ke ini, ke Kepala Divisi Datin Pak Mulyawan. Tadi sudah disampaikan dari Kepala Disdukcapil bahwa data dari Dinas Dukcapil itu benar-benar akurat dan mutakhir Pak ya. Nah, untuk proses penyusunan daftar pemilih, KPU kan pasti memastikan nih data yang dimasukkan itu harus benar-benar akurat dan mutakhir Pak ya. Strategi kira-kira supaya dapat disesuaikan dengan anggaran. Jadi efisiensi anggaran pasti itu. Boleh dijelaskan Pak? Baik, terima kasih Bu. Benar yang disampaikan tadi, saya selaku Kadip Rendatin di KPU Kabupaten Batu Selatan ini mengapresiasi ini kerja kawan-kawan dari Dinas Dukcapil ini sangat membantu kami. Kemudian di portal Siak itu kami alhamdulillah ini Pak KPU ini diberi akses Pak. Jadi sehingga kami bisa mengakses data kependudukan. Betul. Nah, kemudian masuk ke ini tadi kami sedang PDPB pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini ini memastikan bahwa data yang benar-benar kami masukkan ke dalam daftar pemilih ini adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Sabirin, akurat, kemudian komprehensif, mutakhir. Komprehensif itu menyeluruh, kemudian akurat itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Iya. prosesnya memang ada beberapa data yang memang harus kami klarifikasi Pak Sabirin, sama halnya mungkin dengan di Dukcapil, karena ternyata di KPU RI itu adopsinya bukan hanya data yang berasal dari Dinas Dukcapil, jadi ada data lain yang bersumber dari instansi lain ataupun ada laporan dari masyarakat. Contoh misalnya ada pemilih yang meninggal dunia tapi ini tidak melapor ke Dukcapil misalnya. Nah, kami harus memastikan. Jadi ada di KPU RI itu ada perintah yang namanya coktas, coklit terbatas. Kalau dulu di tahapan pemilihan, pemilu maupun pilkada, kami ada ad hoc kami yang namanya Pantarli. Ini yang melakukan coklit. Ini door to door, head to head untuk menemui pemilih ini. Tapi di luar tahapan ini, maka KPU lah yang menjadi ujung tombak karena tidak ada lagi kawan-kawan di bawah ini. Pantarli, PPS, PPK ini tidak ada lagi. Jadi yang untuk memastikan itu di tengah efisiensi anggaran kita ini, betul. kami KPU untuk melakukan coktas ini memang ada beberapa yang kami temui langsung. Tapi untuk mendapat informasi awalnya itu ya kami coba jalin komunikasi dengan mantan-mantan ad hoc kami ini Bu. Jadi yang mantan Pantarli, mantan PPS yang berada di desa ini kami coba gali informasi awal dulu. Ini apa? Ini benar tidak? Ini meninggal misalnya. Ini benar tidak? Masih hidup. Kalau ada informasi kemudian ini menyatakan pamannya meninggal, kami baru melakukan coklit terbatas ini untuk memastikannya lagi. Jadi itulah strategi kami. Kalau kami mendatangi setiap pemilih yang diturunkan ini, habislah kami baik di anggaran maupun di tenaga kami tidak akan mampu dalam waktu 3 bulan misalnya mengejar ini. Jadi strateginya seperti itu untuk supaya ini efektif, efisien. Jadi kami bisa menggunakan. Jadi kami grup yang Pantarli, grup PPS maupun PPK itu kami masih aktif lah, walaupun untuk sementara ini memang pasif lah kawan-kawan itu. Tapi kalau pas kami ada berita yang ingin kami konfirmasi, kami bisa menggunakan lewat itu dulu. Berarti itu dari KPU untuk strategi, salah satu strategi di tengah efisiensi anggaran. Kemudian tadi Pak Sabirin sudah menjelaskan di tengah efisiensi anggaran itu pasti jemput bola tadi Pak ya. Dari pihak
Disduk Capil Kabupaten Barito Selatan. Kemudian kalau dari KPU, perubahan jumlah DPT terakhir nih Pak, jika dibandingkan dengan proses PDPB di triwulan yang kemarin, triwulan 3, boleh dijelaskan Pak? Iya. Memang siklus data pemilih ini seperti yang disampaikan tadi Pak Sabirin dinamis lah. Iya. Tapi walaupun dinamis tapi ini terus akan meningkat. Kalau kita lihat ini kalau pilkada ya Bu, pilkada di tahun 2017 itu di angka 92 sekian, 92 398. Kemudian di tahun 2020 itu naik di angka 95. Kemudian yang terakhir kemarin 898. Nah ini cenderung naik nih. Di triwulan 3 tadi itu sudah di angka 101.785. Nah ini kemudian di triwulan 4 ini tadi seperti yang saya sampaikan ini ada 1.310 ini pemilih murni pemula. Kemudian ada 310 ini pemilih yang masuk ke daerah kita, walaupun ada juga yang keluar Pak. Kalau keluar masuk ini kalau saya lihat memang berimbang, tapi yang akan menyebabkan naik lumayan besar yang 1,3% tadi ini dari pemilih yang potensial pemula tadi 1.310. Lumayan signifikan. Baik. Untuk penutup dari Dukcapil, closing statement mungkin berkaitan dengan topik kita hari ini, boleh disampaikan? Terima kasih Ibu. Pertama bahwa untuk suksesnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDB ini kita harapkan selain terjalinnya koordinasi intensif antara lembaga KPU dan Dukcapil ya dan stakeholder terkait lainnya dalam hal sinergitas pemutakhiran data, tidak kalah pentingnya adalah kesadaran dan partisipasi masyarakat itu sendiri dalam melakukan setiap peristiwa penting ya untuk perubahan peristiwa kependudukan seperti halnya pelaporan peristiwa kematian, pindah datang, serta selalu melakukan pemutakhiran kartu keluarga. Setiap terjadi perubahan elemen data sehingga data kependudukan kita khususnya data pemilih selalu terjaga tingkat kepalitan dan keakuраtannya. Dan agar diketahui seluruh masyarakat bahwa semua pelayanan Dukcapil gratis tanpa ada dipungut biaya. Pengurusan dokumen Adminduk 1 hari selesai. Itu adalah semboyan kami, slogan kami Saripadi ya. 1 hari harus selesai dan bahkan tidak sampai 1 jam sudah selesai. Setelah semua berkas persyaratan lengkap dan valid sepanjang tidak ada gangguan jaringan dan sarana pelayanan yang kami miliki. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Untuk masyarakat Barito Selatan sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa pelayanan cepat, kemudian tepat dan juga gratis, tidak dipungut biaya. Itu penegasan untuk masyarakat Barito Selatan. Dan yang terakhir kepada KPU Barito Selatan, saran untuk masyarakat Pak yang belum terdaftar ke dalam daftar pemilih, boleh disampaikan. Baik, terima kasih. Kami dari KPU, kami kan punya semboyan juga Bu, KPU melayani kan. Memang di penyusunan daftar pemilih ini memang menjadi bagian dari tugas penting kami. Tapi kami harapan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Sabirin tadi, agar masyarakat juga proaktif untuk melaporkan. Karena kami juga punya portal yang untuk mengecek daftar pemilih ini, ada di cekdptonline.go.id. Itu masyarakat bisa mengakses dengan memasukkan NIK, kemudian muncul apakah dia muncul sebagai pemilih di Kabupaten Barito Selatan. Tapi kalau misalnya tidak muncul, maka segera melaporkan diri biar agar kami bisa memastikan untuk memasukkan ke dalam daftar pemilih, karena ini penting. Karena pemimpin yang baik dihasilkan oleh pemilih yang cerdas dan berkualitas. Mantap. Oke, mantap. Terima kasih Pak Mulyawan, Pak Sabirin sudah berkenan berbincang di podcast Siluntung saat ini. Dan pendengar di mana saja Anda berada, demikian perbincangan kita berkaitan dengan strategi dan pendekatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB KPU Kabupaten Barito Selatan. Kami harapkan perbincangan ini bermanfaat untuk semuanya. Informasinya disampaikan juga bermanfaat untuk masyarakat Barito Selatan. Terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa.